Ya, ketemu lagi sama gue BG masih di Studio Bola. Sebelumnya gue pengen ngucapin banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah support channel kita dengan cara like, aktif di kolom komentar, subscribe, dan juga share konten-konten kita. Hal ini tentunya bikin kita lebih semangat lagi untuk selalu update informasi yang faktual dan aktual buat teman-teman semua di rumah. Pada kesempatan kali ini gue pengen memberikan informasi mengenai perkembangan terakhir yang ada di London sana, mengenai rencana akan ada aksi besar-besaran terkait penolakan terhadap Ricketts family yang akan berlangsung di Stamford Bridge tanggal 2 April menjelang kick off Chelsea lawan Brentford. Tentunya banyak sekali faktor yang melatar belakangi kenapa adanya aksi demo ini. Mungkin sebagian teman-teman juga udah tahu, tapi akan gue tambahkan lagi detailnya seperti apa. Kemudian juga indikasi tentang Rain Group yang sebagai pelaksana dari proses takeover ini yang dinilai juga seperti berpihak, tidak fair dalam menjalankan tugasnya. Seperti apa lengkapnya kita akan bahas setelah yang satu ini. Dari awal proses takeover, proses penjualan Chelsea ini, di saat diumumkan tanggal 2 Maret oleh Roman Abramovich bahwa Chelsea akan dijual, kemudian di 10 Maret pemerintahan Inggris memberikan sanksi terhadap Roman Abramovich dan juga Chelsea. Tapi pada akhirnya Rain Group yang sudah ditunjuk oleh Roman Abramovich diberikan izin oleh pemerintahan UK untuk meneruskan tugasnya dalam mencari pemilik baru buat Chelsea FC. Nah, yang menarik adalah proses takeover, pemilihan calon owner yang baru ini dilakukan sangat-sangat tidak transparan. Informasi yang kita terima selalu simpang siur, nggak pernah secara terbuka Rain Group melakukan press con atau melakukan suatu yang atau katakanlah si Joe Ravitz, co-foundernya diwawancara di media, itu nggak pernah. Jadi informasi yang kita terima juga selalu dari orang ke orang, katanya seperti itu. Jadi proses ini sendiri kita nggak pernah tahu pengambil keputusannya siapa sih, Rain Group kah, Direktur Chelsea kah, Bruce Buck, Marina Granovskaya, Eugene Tenenbaum, apakah mereka, atau apakah pemerintahan UK, atau Roman Abramovich sendiri secara pribadi, kita nggak pernah tahu. Jadi di dalam proses ini ya banyak hal-hal yang tidak transparan. Gugurnya Saudi media, gugurnya Nick Candy, kita nggak pernah tahu kenapa. Ya toh kayak Nick Candy mereka punya rencana pembangunan Stamford Bridge. Saudi media kita tahu secara finansial backingnya sangat kuat, toh gugur juga, kita nggak pernah tahu. Rain Group juga nggak pernah bilang kenapa mereka gugur, kan gitu ya. Walaupun mungkin Saudi katanya sih berkaitan dengan isu hak asasi manusia di Arab Saudi, tapi itu kan katanya. Nah, balik ke Rain Group ya. Jadi Rain Group ini setelah diumumkan sebagai pemenang 4 besar, mereka dengan mudahnya mendapatkan akses ya, kayak ketemu Greg Hands. Greg Hands ini anggota parlemen UK untuk dapil Fulham dan London. Bahkan si Greg Hands muji-muji si Tom Ricketts di situ. Lalu mereka ketemu dengan CST, Chelsea Supporters Trust. Mereka ketemu CPO, Chelsea Peace Owner. Bahkan yang paling parahnya kemarin gongnya itu adalah Tom Ricketts sudah ketemu sama Paul Canoville, difasilitasi oleh Bruce Buck. Artinya di Stamford Bridge pertemuannya Bruce Buck juga hadir di situ. Paul Canoville sendiri adalah ambasador ya, duta besar Chelsea untuk kampanye anti rasis. Nah, Paul Canoville sendiri sempat menyatakan ya udah ketemu ya yang akhirnya dihujat juga sama fans Chelsea. Padahal Canoville sendiri ya karena diminta, toh dia sebenarnya pengen juga ketemu sama semua. Cuman kebetulan yang duluan Ricketts. Cuman yang pengen gua angkat di sini adalah
Ya seperti janggal ya. Maksudnya ketika ketiga calon owner yang lain, tiga bidder yang lain belum ngapa-ngapain, ini Ricketts nih udah set udah kemana-mana nih. Akhirnya kan ini menimbulkan kecurigaan. Seolah-olah nih Ricketts family ini udah diberikan kemudahan, seolah-olah kayak udah disetting mereka bakalan jadi pemenang. Itulah yang dirasain oleh konsorsium yang lain. Nah, yang menarik juga berhasil dikulik informasi bahwa tahun 2020 Rain Group dan Ricketts itu sudah saling kenal. Mereka bahkan mendirikan sebuah perusahaan bareng, SPAC ya, Special Purpose Acquisition Company di tahun 2020. Ini juga menarik. Jadi ini apa ya? Makanya juga ini yang melatar belakangi fans Chelsea besok di London melakukan demo. Gue juga menemukan beberapa tambahan detail mengenai keluarga Ricketts ini ya. Mungkin kalau untuk urusan email Joe Ricketts kepada Pete Ricketts yang isinya anti-Islam, Islamofobia dan lain-lain sudah banyak yang tahu dan sering gue singgung juga. Kemarin yang gue dapet detail tentang Pete Ricketts, anaknya yang paling tua yang menjadi gubernur Nebraska. Jadi ada seorang pastor bernama Jarrod Parker, dia pastor di Nebraska tentunya. Jadi saat itu ada kejadian pembunuhan, ada kematian ya orang kulit hitam oleh orang kulit putih. Akhirnya kasus ini dibawa ke kantor kepolisian setempat. Kemudian Pete Ricketts datang ke sana, pastor ini juga ada di situ di kantor polisi. Keluarlah omongan dari Pete Ricketts ini. Ada kata-kata what the problem I have with you people. Nah, you people. Masalah apa sih yang gua ada masalah apa sih dengan lu orang, you people. Nah, kebetulan di sana banyak orang kulit hitam. Jadi si pastor sendiri ini yang kebetulan berkulit hitam nggak senang dengan bahasanya Pete Ricketts yang menyebut dia ini you people. Itulah tadi detailnya sebenarnya kenapa Pete Ricketts ini dianggap juga seorang yang rasis. Kemudian mengenai pendonor Trump, ya kita tahu Ricketts family ini adalah pendonor kampanyenya Donald Trump, begitu juga Ken Griffin, orang yang di belakang Ricketts. Yang menarik adalah ternyata ketika Donald Trump menggaungkan kampanye anti-imigran, ketika itu pemerintahan US sendiri melarang pemberian visa untuk beberapa negara, ada sekitar 35 negara kalau nggak salah. Intinya adalah menghalangi orang-orang dari negara yang dianggap berbahaya, negara yang dianggap miskin untuk masuk ke Amerika. Nah, ketika kampanye anti-imigran ini keluar, disitulah baru keluarga Ricketts ini dengan senang hati, dengan segenap hati gelontorin duit buat kampanyenya Trump, buat Partai Republik saat itu, dukung kampanyenya Trump untuk pemilihan presiden. Nah, artinya apa? Trump sendiri awalnya juga sempat meragukan, nih Ricketts di Chicago nih dukung gua apa enggak sih? Kok kayak nggak jelas. Nah, setelah itu keluar, kelihatan kalau Donald Trump ini anti sama imigran, anti sama kulit berwarna, sedikit rasis, white supremacy. Baru Ricketts gelontorin duit ya ke Partai Republik dan Trump. Kemudian juga Ken Griffith sendiri, orang kaya yang di belakang Tom Ricketts yang kekayaannya sekitar 21 miliar pounds, nggak luput dari kontroversi dalam praktek bisnisnya. Di masa lalu dia juga banyak terjangkit kasus, banyak juga yang disidang, bayar denda akibat pelanggaran dalam praktik bisnis. Ya itu wajar ya, namanya bisnismen, gua nggak permasalahkan itu. Cuman ada seorang wartawan di Chicago bernama Fred Klonsky. Dalam artikelnya dia bilang ketika itu Ken Griffin ini sempat komplain tentang city crime di Chicago yang katanya udah mulai mirip sama kayak di Afghanistan nih. Jadi si Fred Klonsky ini dalam artikelnya bilang Chicago biggest criminal complain about city crime. Jadi bayang ya, bagaimana mungkin seorang kriminal terbesar di Chicago komplain tentang kriminal yang terjadi di kota itu. Ya
ya artinya juga di sini menunjukkan bahwa Ken Griffin ini juga bukan orang yang bersih, bukan malaikat gitu kan. Lalu ya Todd Ricketts, mungkin teman-teman udah tahu ya mengenai dia plesetin COVID menjadi kung flu. Kemudian dia juga menyinggung mengenai adanya camp konsentrasi. Banyaklah hal-hal yang cenderung anti Asia. Ini juga parah. Belum lagi Chicago Cubs sendiri kondisinya ya lagi prihatin, banyak pemain bintang yang out, kemudian banyak PHK juga yang terjadi, pengelolaan keuangannya sangat-sangat ketat, bahkan ada penyandang disabilitas juga banyak yang protes secara terbuka kepada Ricketts family karena dia merasa tidak mendapatkan kemudahan dalam nonton. Belum lagi harga tiket yang paling mahal di Amerika, banyak sekali. Jadi inilah yang mendasari makanya teman-teman di sana melakukan demonstrasi pada hari Sabtu tanggal 2 April. Selain tentunya isu utama ya tetap yang anti Islam, anti Asia, dan anti kulit hitam tadi itu ya. Nah, gue harap sih teman-teman di rumah juga support. Nanti gue akan sertakan link petisi, jadi kita tunjukin kita dari Indonesia juga support No to Ricketts, berikan suara kita, tanda tangan di petisinya. Kita tunjukin bahwa fans Chelsea global, nggak cuma di Inggris, itu semua sepakat satu hati menolak Ricketts untuk menjadi pemilik Chelsea yang baru. Nah, update yang menarik lagi adalah kemarin itu di parlemen secara khusus dibahas juga, jadi lewat parlemen TV ya di UK. Ada seorang anggota parlemen dan juga House of Lords juga bernama Lord Peter Hain. Si Peter Hain ini mengusulkan agar Stephen Pagliuca diblok dari calon pemilik Chelsea dengan alasan Stephen Pagliuca melakukan malpraktek dalam bisnisnya di Afrika Selatan beberapa tahun yang lalu. Ya, itu satu. Terus yang kedua juga ada seorang aktivis hak asasi manusia bernama Mark Farmaner. Dia direktur untuk hak asasi manusia di Burma. Dia bilang bahwa Sir Martin Broughton di saat menjabat sebagai Finance Director BAT, British American Tobacco di tahun 98. British American Tobacco ini perusahaan rokok yang memproduksi Lucky Strike, Pall Mall, Dunhill ya. Jadi tahun 98 BAT melakukan joint venture dengan militer Burma. Burma ini Myanmar ya, dulu namanya masih Burma. Ya militer Myanmar atau militer Burma ini emang terkenal represif terhadap pengungsi, terutama pengungsi Rohingya. Terus juga sering melakukan bahkan perkosaan dan lain-lain. Nah, yang dipermasalahkan oleh Mark Farmaner adalah BAT, perusahaannya si Sir Martin Broughton ketika itu suplai dana ke militer Burma. Nah, ini juga dia mengusulkan agar Sir Martin Broughton ini dicoret jadi calon owner Chelsea yang baru. Nah, ini kan menarik ya. Jadi semakin berkembang nih. Ini gue bilang sih udah terlalu lebay. Maksud gue gini ya, gue juga pernah bilang nggak ada satupun konglomerat orang kaya itu yang dalam praktek bisnisnya itu benar-benar bersih. Gue yakin mereka pasti siapapun itu akan banyak dapat kemudahan dari politisi, dari penguasa, sehingga mereka dengan gampangnya bisa ngumpulin duitnya sehingga jadi kaya raya. Gue yakin itu nggak cuma di Indonesia. Di negara barat sana yang katanya anti korupsi itu tetap ada yang namanya praktek-praktek macam gini gitu. Dan semua orang juga kalau kita telusurin track record ya pasti ada aja salahnya gitu kan. Ini yang dua ini gue bilang udah terlalu lebay ya. Jadi ya kalau ini ditolak, Pagliuca ditolak, Broughton ditolak, ya tinggal si Boehly ya. Boehly sendiri ya gue belum tahu banyak mengenai Han Jokwies dan Goldstein, belum ada informasi miring pastinya. Cuman ya kalau kita secara fans ya paling itu aja. Yang ganjel tuh karena Goldstein seorang fans Spurs pastinya. Cuman Boehly sendiri sejauh ini reputasinya bagus, banyak di-endorse sama jurnalis UK itu kayaknya lagi ya memuji-muji Boehly lah.
Tapi apapun itu, gue sih kalau buat gue pribadi yang penting jangan recatch dulu deh, nextnya siapapun terserah gitu. Terus ada informasi terakhir juga yang berhasil gue dapat. Jadi ada yang bernama Roman Dobrokotov. Dobrokotov ini adalah CEO dari The Insider Rusia. Jadi The Insider ini adalah koran berbahasa Rusia yang berbasis di Latvia. Dobrokotov ini sendiri memang dianggap oleh Putin sebagai musuhnya juga, orang-orang yang sangat kontra terhadap kebijakan Putin. Nah, Dobrokotov sendiri sempat bilang bahwa Zelensky secara pribadi itu pernah ngomong ke Boris Johnson untuk tidak menyangsi Abramovich, untuk tidak melakukan sanksi terhadap Abramovich. Dan permintaan Zelensky ini ditolak oleh Boris Johnson dengan alasan politis dan lain-lain. Artinya ya Zelensky pun selain minta ke Joe Biden, ternyata juga sudah melakukan permintaan yang sama kepada Boris Johnson untuk tidak menyangsi Roman Abramovich. Tapi kebenaran ini, berita ini ya gue masih sulit untuk cari sumber beritanya karena The Insider sendiri berbahasa Rusia, jadi agak repot. Jadi ya ini semacam referensi aja buat teman-teman di rumah, artinya seperti itu keadaannya. Nah, gue berharap ya semoga proses ini cepat selesai. Terus teman-teman jangan lupa tanda tangan petisi yang ada nanti di kolom komentar, kita tunjukin kita dari Indonesia, kita dukung #NoToRicketts. Jangan sampai pemilik Chelsea yang baru nanti orang yang rasis, anti kulit hitam, anti Islam dan lain-lain. Kita pengennya bersih, semuanya aman, damai, tentram, sentosa, Chelsea bisa fokus main bola. Oke, sekian dulu dari gua BG. Kita ketemu lagi, tetap pantengin terus Studio Bola. Terima kasih komen yang sudah aktif, juga like, subscribe, dan share-nya. Bikin kita lebih semangat lagi untuk update yang terbaru buat teman-teman semua. Gua BG pamit, ketemu lagi di konten berikutnya.